Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat segenap jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama memuji syukur kehadirat Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan saat ini Allah telah banyak melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dengan ringan mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bersama-sama mengejar rahmatnya Allah lewat ibadah salat duhur berjamaah dilanjutkan dengan kajian agama. Semoga apa yang kita telah laksanakan dan sedang kita laksanakan seluruhnya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ini hidup di zaman akhir. Zaman akhir apa akhir zaman? Ya, zaman akhir, ya, zaman yang paling belakangan saat ini. Tentu hidup di zaman akhir seperti saat ini banyak fitnah, banyak ujian. Baik itu fitnah terkait dengan hal ihwal di luar kita ataupun fitnah yang terkait dengan diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita menyikapi? Karena sesungguhnya kita dalam hidup ini kita diperintahkan oleh Allah tetap ada dalam jalan lurus, istiqamah dalam kebaikan. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus berupaya ada dalam kebaikan, meraih ampunan serta berharap surga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tips kepada kita supaya kita selamat dunia dan akhirat pada posisi-posisi di mana saja kita berada. 4 tips itu termaktub di dalam Ali Imran 133, 134 dan 135. Di mana Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah serta menuju surganya Allah, yang ampunan dan surga itu membawa seseorang sampai kepada tingkat ketakwaan yang tinggi, ya. Maka konsep awal kita sesudah kita beriman adalah kita memiliki ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Senantiasa menjalankan perintah Allah dan senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang yang bertakwa di Ali Imran 133 134 pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Saya membahasakan dengan bahasa yang sederhana bahwa hidup itu jadilah orang baik, senantiasa berkontribusi dalam kebaikan. Ini kunci pertama. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat,
Maka hidup ini kita harus senantiasa berkontribusi dalam kebaikan. Allah membahasakan menafkahkan harta, membelanjakan harta, baik dalam waktu longgar maupun dalam waktu sempit, memberikan makna kepada kita sedang seperti apapun kondisi kita, maka kita itu harus senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Sebab ketika kita berada pada tempat-tempat yang baik, lalu senantiasa melakukan hal-hal yang baik, nilai-nilai kebaikan itu tidak akan kemana-mana, tetapi akan kembali kepada diri kita. Sebab Allah menyebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka ngunduh waing pakerti, ya. Kebaikan itu akan kembali kepada dirimu, dan itu adalah nilai yang tidak sekedar ditanamkan di dunia, tetapi akan sampai ke negeri akhirat. Tapi sebaliknya, wa in asatum falaha, manakala kamu melakukan hal yang buruk, maka keburukan itu imbasnya akan kembali kepada dirinya. Maka poin yang pertama, supaya kita selamat dunia dan akhirat, hidup ini senantiasa berkontribusi dengan kebaikan. Bangun nilai-nilai kebaikan terus menerus, jangan pernah berhenti. Ada orang memuji atau orang tidak memuji, bahkan orang menghina sekalipun, kita tetap harus senantiasa melakukan kebaikan. Sebab kebaikan kita bukan untuk orang lain, bukan pula untuk Allah, tapi karena Allah dan kembali kepada diri kita. Maka ini poin yang pertama, senantiasa berkontribusi dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, menghadapi kondisi zaman fitnah seperti sekarang ini, Allah mengajarkan kepada kita kiat yang kedua adalah wal kazimin al ghaidha. Kita menjadi orang-orang yang sabar. Orang sabar adalah orang yang mampu menahan emosi dan amarah, sehingga yang keluar dari akal pikirannya adalah nilai-nilai positif, kecerdasan intelektual, bukan nilai emosi yang didasari pada syahwat nafsunya. Maka ketika kita dalam hidup telah mampu mengedepankan akal sehat kita, sehingga kita tidak mudah emosi dan marah menghadapi situasi apapun, kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntung manakala orang itu akal sehatnya yang memimpin, hawa nafsu syahwatnya dipimpin oleh akal sehatnya. Sebaliknya, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Celaka manakala orang hawa nafsunya yang memimpin serta akal sehatnya terpimpin oleh hawa nafsunya. Maka kita harus senantiasa berkonsentrasi pada nilai-nilai kebaikan itu. Di antaranya, menghadapi kondisi apapun kita harus senantiasa sabar, tidak mudah emosi, apalagi kemudian melakukan hal-hal di luar nalar yang kemudian bisa merusak reputasi kita, bahkan bisa merusak nilai-nilai kebaikan kita yang lainnya. Habil ketika Qabil mengatakan, gara-gara kamu saya tidak bisa menemukan kesempurnaan, maka kamu akan aku bunuh, kata Qabil. Habil mengatakan, janganlah engkau membunuh, akan menambah beban berat dosa saat kamu nanti menghadap Tuhan. Lalu kemudian Qabil mengatakan, kamu nggak usah ngajarin saya, lebih pintar saya daripada kamu. Lalu kata Habil, seandainya kamu mengambil batu untuk mengayunkan batu di kepalaku sehingga menyebabkan kematianku, aku tidak akan membalas. Kenapa? Karena sesungguhnya
kebaikan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan pula akan berakibat pada diri sendiri. Tapi kemudian Qabil karena sudah terkena oleh syahwat hawa nafsunya, bukan sadar diri tapi malah membunuh saudaranya. Maka inilah sebuah gambaran ketika kita telah dibawa, diseret oleh syahwat hawa nafsu, diseret oleh emosi kita, akal sehat kita menjadi hilang, maka bahayanya kita akan menjadi orang yang tidak lagi mendapatkan keselamatan negeri akhirat. Kemudian yang ketiga, kiat supaya kita selamat ya, dunia dan akhirat, Allah membahasakan wal 'afina 'anil nas. Jadilah orang yang lapang dada, orang yang luas hatinya, karena senantiasa memaklumi kekurangan orang lain. Allah membahasakan maafkan segala kesalahan orang lain. Sebab orang berbuat salah itu pada dasarnya tidak dalam kesengajaan. Maka sekalipun dia ada dalam kesengajaan, manakala dia minta maaf, tugas kita adalah memaafkan dia. Bahkan Rasulullah mengajarkan silman qata'aka wa'fu amman dhalamaka wa'ti haramaka. Sambung orang yang sengaja mutus hubungan denganmu, maafkan orang yang menyalahimu, dia sudah meminta maaf, dan kemudian berikan pada orang-orang yang bakhil, pelit kepada dirimu. Tiga hal ini hal yang berat, tapi inilah ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sulit meminta maaf memberi maaf kepada orang lain, maka ingat bahwa kita juga hamba yang pasti punya kesalahan. Karena itu ingat kesalahan kita, sehingga kita bisa mudah menyalahkan orang lain, sehingga kita mudah memaafkan orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketika kita menyalahkan orang lain, kita menuding orang lain dengan satu jari ke depan, hakikatnya 4 jari itu kembali kepada kita. Satu jari, satu kesalahan oleh kawan kita, ternyata 4 kesalahan ada dalam diri kita. Maka Allah mengajarkan jadilah pemaaf, sehingga tidak membebani dalam hidup. Akhirnya hidup ini akan ada ketenangan dan istiqamah dalam kebaikan. Kemudian poin yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jangan pernah menyimpan keburukan. Kalau kita berbuat buruk di hadapan Allah lewat maksiat dan dosa, jangan kita tunda-tunda untuk bersegera istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebab innallaha ghafurur rahim. Kita hamba yang pada level perilaku kita adalah level roja, bukan level khauf. Tingkatan khauf adalah orang yang takut kepada Allah, dia sudah ibadah dengan baik, lalu kemudian sudah menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita sudah beribadah, memaksimalkan ibadah, tapi terhadap hal yang dilarang oleh Allah, kadang-kadang kita masih terpeleset melakukannya. Tapi kita ada tingkat roja, berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika kita menyalahi orang-orang sekitar kita, jangan kita simpan lama-lama. Segera kita datangi dan kita minta maaf. Kita lakukan islah, berbuat kebaikan, sehingga tidak membebani pada perjalanan kehidupan kita. Karena keburukan itu ibarat menyimpan sesuatu yang berbau. Jangan pernah menyimpan bangkai, sebab bangkai manakala kita simpan lama-lama baunya membusuk. Hari ini belum tercium oleh orang sekitar kita, mungkin besok tercium. Besok belum tercium, mungkin lusa. Lusa belum tercium, mungkin minggu depan. Minggu depan belum tercium, mungkin bulan depan. Bulan depan belum tercium, mungkin tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang belum tercium. Nanti di akhirat kita pasti akan mempertanggungjawabkan nilai-nilai keburukan, hal-hal buruk yang kita perbuat. Karena itu
Ketika kita melakukan kesalahan, segeralah untuk selesaikan. Kita islah, kalau kepada Allah kita istighfar, terhadap sesama kita islah, minta maaf, selesaikan, lalu kemudian kita rangkai kembali perilaku dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka inilah 4 kiat yang ditawarkan oleh Allah kepada kita supaya jalan kita selamat dunia sampai negeri akhirat. Ingat bahwa perjalanan hidup kita tidak lama. Saya punya bahasa, hidup itu mengalami 3 kali kuning. Kuning pertama nasi kuning. Saat dulu kita lepas tali pusar, orang tua bikin selamatan, dibuatkan nasi kuning. Saat kita dikhitan, berkat kita ada nasi kuning, sudah kita lewati. Kemudian masa kuning yang kedua adalah janur kuning. Telah berkibar janur kuning saat pernikahan kita, maka kita tinggal menunggu kuning yang satu lagi. Apa Bapak? Berkibarnya bendera kuning di hadapan rumah kita. Maka itulah perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita menabung nilai-nilai kebaikan sebanyak-banyaknya sebelum bendera kuning berkibar di depan rumah kita sebab kematian kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, barangkali ini sekedar yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.